Pada topik kali ini, kita akan berbicara mengenai market entry strategy. Market entry strategy merupakan cara bagaimana sebuah perusahaan melakukan ekspansi bisnis dengan memperbesar pasar dan mencari konsumen baru di luar batas negara. Globalisasi merupakan salah satu faktor yang mendorong perusahaan-perusahaan, baik besar maupun kecil, untuk masuk ke pasar yang baru. Sebagai contoh, dulu ketika negara Indonesia belum merdeka, kita sempat dijajah oleh Belanda yang awalnya ditandai dengan kedatangan VOC. Tahun 1602, VOC membangun atau memperbesar sebuah kota yang dulu dikenal sebagai Batavia. VOC merupakan perusahaan yang kegiatan utamanya adalah melakukan jual beli rempah-rempah. Mereka membeli dan mengambil rempah-rempah dan komoditas lainnya seperti kopi, benang sutra, kaca kedelai, teh untuk dijual kembali di Belanda dan negara Eropa lainnya. VOC merupakan salah satu perusahaan multinasional pertama yang beroperasi lintas negara. Perusahaan ini dimiliki oleh masyarakat publik karena bisa dimiliki dengan membeli saham perusahaan tersebut. Seperti perusahaan-perusahaan terbuka yang sekarang terdaftar di Bursa Efek Jakarta. Pada zaman sekarang ini, baik perusahaan besar maupun individual dapat terlibat dalam segala kegiatan bisnis global. Salah satu bentuk market entry yang paling sederhana adalah ekspor dan impor. Dengan membeli ataupun menjual barang atau jasa sekecil apapun, kita sudah terlibat dalam bisnis global. Yang perlu diingat adalah dalam ekonomi ada sebuah prinsip high risk, high return. Semakin kecil resiko yang kita terima, return atau keuntungan yang kita dapatkan juga akan semakin berkurang. Begitu pula sebaliknya, semakin tinggi resiko yang diambil oleh bisnis, potensi keuntungan yang didapat juga akan semakin tinggi. Hal ini yang juga mendasari pertimbangan perusahaan dalam melakukan market entry. Beberapa tipe dari market entry adalah ekspor, yang bisa berupa direct export ataupun indirect export. Atau juga ada licensing, franchising, joint venture, greenfield dan brownfield investment, dan merging dan acquisition. Direct export merupakan market entry strategy dengan resiko paling rendah dan return paling rendah. Sedangkan merging dan acquisition merupakan salah satu market entry yang resikonya paling tinggi, tetapi returnnya juga tinggi. Pada tahap awal, biasanya yang paling sering dilakukan oleh perusahaan atau individu pada umumnya adalah melakukan ekspor. Ekspor sendiri terbagi menjadi dua macam, direct dan indirect export. Direct export berarti aktivitas ekspor dalam bisnis biasanya dilakukan oleh perusahaan yang memproduksi barang. Contohnya, jika Anda adalah seorang roaster kopi di Indonesia dan Anda langsung mengirimkan kopi ke restoran di luar negeri, berarti usaha Anda termasuk direct export. Akan tetapi, jika Anda mengirimkan biji kopi melalui sebuah perusahaan yang biasanya mengirimkan barang ke luar negeri, sehingga Anda hanya cukup mengirimkan produknya ke alamat, dan biasanya mereka akan mengurus sisanya. Salah satu kelebihan dari ekspor adalah keuntungan yang didapat akan sedikit lebih tinggi dibandingkan indirect export, karena tidak ada biaya yang perlu dibayar dalam pengiriman. Akan tetapi, jika Anda memiliki banyak pelanggan dan tidak punya banyak pegawai yang cukup untuk mengurusi konsumen Anda, maka bisa timbul banyak permasalahan. Keuntungan dari indirect export adalah biasanya karena third party sudah terbiasa dalam mengirim dan menyampaikannya ke customer di mancanegara, sehingga Anda tidak perlu pusing lagi untuk permasalahan distribusi. Untuk kekurangan dari indirect export adalah Anda tidak akan mengontak langsung customer Anda, sehingga akan sulit untuk menjalin hubungan. Pilihan indirect export cocok jika perusahaan Anda masih berfokus pada industri lokal dan mau mencoba pasar mancanegara yang baru. Untuk pembahasan selanjutnya, kita akan membahas intermediate dan hierarchical entry mode.